Halo semuanya, Hamam di sini. Nah, kali ini kita akan coba membuat satu lagi chart unik di Excel. Nah, seperti apa chartnya seperti ini? Bagaimana caranya? Mari langsung saja. Nah, di sini kita sudah ada data. Ini perempuan, misalnya saja 63%, laki-laki. Kita hitung pakai rumus sederhana. 1 dikurangi 63%, 37%. Oh, sorry. Nah, kemudian kita akan menambah dulu data chartnya kalau penuh seberapa, yaitu 100%. Nah, kemudian kita pilih, lalu kita insert, kita pilih chartnya, yaitu yang ini, cluster bar. Oke, nah sudah. Nah, cuma ini ada penuh, ada perempuan, cuma kita pengennya bukan yang seperti ini. Kita klik kanan, kemudian select data, kemudian kita switch row and column sehingga jadinya seperti ini. Kita oke kan, kemudian kita double klik agar muncul optionnya, kita taruh overlapnya 100 sehingga begini. Tumpang tindih. Nah, tapi ini kan kebalik ya, kita pengennya yang 63% yang di atas. Mari kita klik kanan lagi, select data, kita pilih yang sini perempuannya, kita turunkan. Nah, kalau yang di bawah itu yang paling atas di chartnya. Oke. Nah, berikutnya kita pengen mengganti bentuknya. Tuh caranya, kita gambar dulu. Nah, ini kita tutup dulu, kita gambar dulu, yaitu shape, kemudian kita pilih yang ini. Nah, kita bentuk seperti ini. Nah, sudah jadi. Kita rubah, kita hilangkan outline-nya, no outline, kemudian warnanya kita pilih yang biru ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita Ctrl C, copy, kita pilih ini, kemudian Ctrl V. Jadi berubah bentuk chartnya. Nah, kemudian kita pengen ganti yang belakangnya juga. Kita pertama copy dulu gambarnya ini karena kita mau merubah warnanya. Kita paste, kemudian kita ganti warnanya. Kita pilih abu-abu ini, abu-abu ini. Nah, ya kita pilih Ctrl C, kemudian kayaknya nggak kelihatan ya, kita gelapin dikit. Oke, ini aja Ctrl C, kemudian kita pilih yang ini Ctrl V. Nah, kemudian kita rapikan sedikit agar yang pertama yang kita lakukan ini grid line-nya kita hapus. Oke, sudah. Kemudian yang kedua kita rubah ininya, gap width-nya kita nolkan, 0. Wah, jadi dia penuh. Kemudian ini aksisnya kita delete aksisnya. Kemudian nah bawahnya ini horizontal aksisnya kita fixkan minimumnya dari 0, kita ketik 0, enter, sehingga di sini berubah jadi reset, berarti dia udah fix di 0. Kemudian maksimumnya kita pilih 1, enter, dan jadi. Nah, setelah itu kita rubah, kita delete horizontal aksisnya. Nah, kemudian title-nya juga kita hilangkan, kemudian kita sesuaikan tingginya. Oke, sudah mulai kelihatan. Nah, ininya kita hilangkan juga outline-nya. Yup, oke, udah. Nah, berikutnya kita munculkan data labelnya. Add data label. Ini kita klik data labelnya, kita pindahkan di inset base. Jadi kita pindahkan di situ, kemudian kita format. Kita pakai Arial Nova.
volt, kemudian ukurannya kita coba 20. Oke, kemudian kita pilih warna putih. Sorry, salah, Ctrl Z, kita pilih warna putih. Nah, setelah itu mari kita sekarang menambahkan ikonnya. Kita pertama ambil dulu ikonnya dari icons di sini. Oke, kita pilih yang ini saja, ini dan ini. Oke, nah udah ada dua ikonnya. Kita agak pinggirkan di sini. Oke, kita kecilkan ukurannya. Oke, kita lihat, kita copy height-nya, copy Ctrl C, kemudian yang ini yang cowok kita samakan ukurannya. Bentar. Oke, sudah sama. Nah, sekarang bagaimana cara menaruh icon ini di sini? Itu kan kalau kita kerja dengan chart ini, secara umum jawabannya adalah nambah data series. Jadi kita tambah di sini data seriesnya, kita kasih nama icon, kemudian kita samakan dulu untuk sementara 63%. Nah, mari kita tambahkan, klik kanan, select data, add namanya icon, kemudian series value-nya yang ini. Oke, nah dia nambah di atasnya. Nah, karena kita kan sebenarnya bukan pengen nambah bar lagi ya, kita pengen ada poin di sini. Nah, ya kalau poin kita bisa menggunakan scatter plot. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, kemudian change series chart type. Yang icon ini kita ganti menjadi scatter plot yang ini. Nah, otomatis dia akan menambah secondary axis. Kita oke kan? Nah, dia muncul tapi posisinya tidak sesuai yang kita inginkan, ada di sini. Bagaimana memperbaikinya? Kita pengen agar posisinya nanti di sini, sehingga ketika kita ganti titiknya dengan gambar orang icon ini, nanti dia akan dinamis. Nah, mari kita sesuaikan. Yang pertama, karena dia sudah jadi scatter plot, kita bisa ke select data lagi, kemudian icon ini kita edit. Nah, karena dia scatter plot, jadi ada nambah, ada X value. Nah, X value-nya kita ganti jadi ini, kemudian Y value-nya, Y value ini dia agak ke atas 63%. Kita hapus yang di Y value ini, kita taruh 0.5. Kalau komputer teman-teman pakai koma ya 0,5. Kita oke kan. Nah, dah nih posisinya di sini. Kita oke kan. Nah, kemudian sebelum kita copy, kita ganti dulu warnanya biar kelihatan jelas. Graphic fill-nya kita ganti warna ini. Oke. Sekarang kita Ctrl C, kita pilih ini, Ctrl V. Nah, jadi dia ada di situ. Nah, tapi posisinya jadi pas di tengah-tengah situ. Mari kita koreksi di sini sedikit agar dia agak mundur sedikit. Misalnya kita kurangi mungkin 6%. Oke, sudah kelihatan bagus. Kita tinggal menghapus ininya. Oke. Nah, sudah jadi. Kita coba misalnya 43%. Yuk, dia dinamis. Misalnya 50%. Oke, nah sekarang berikutnya kita bikin satu lagi yang laki-laki. Kita copy dulu, copy datanya, kemudian copy yang ini juga. Oke, kalau sudah kita copy, chartnya kita copy, Ctrl V, kemudian Ctrl V, udah ada chartnya. Nah,
Kemudian kita tinggal menyesuaikan ininya, datanya. Hanya saja kalau kita menyesuaikan datanya, formatnya nanti perlu kita ulang lagi. Jadi kita tarik ke sini, tarik ke sini, kemudian yang belakang juga kita tarik ke sini, kita tarik ke sini, kemudian yang ini juga kita tarik ke sini. Oke, kita lihat dulu misalnya. Kemudian mari kita copy dulu. Ini birunya Ctrl C, taruh sini Ctrl V, kemudian yang bawahnya Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini yang gambar cowoknya Ctrl C, Ctrl V. Oke, udah. Mari kita tes 50%. 45%. Kita lihat dulu. Kita tes, cek dulu datanya. Oh, belum. Wah, nggak mau. Kita berarti edit data, select data, icon, edit. Ini kita pindahkan. Oke, udah. Kemudian tinggal memunculkan ininya, data labelnya. Add data label, double klik, kita pindahkan ke insert base. Nah, kemudian kita copy formatnya, kita pakai tombol sini aja, kita klik sekali, kita klik sekali. Oke, sudah jadi. Kita coba lagi, misalnya 63%. Yap, sudah jadi grafik kita, yaitu bar chart yang dilengkapi dengan icon. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan semuanya? Lebih bagus yang ini apa yang sebelumnya? Tinggalkan komen di bawah. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe. Terima kasih, Hamam di sini.